Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba latihan soal sekaligus pembahasannya untuk persiapan uji pengetahuan PPG PGSD khususnya untuk muatan pembelajaran matematika berdasarkan dengan kisi-kisi dari UKM PPG PGSD. Kenapa kok harus kita bahas berdasarkan kisi-kisi? Karena dengan belajar berdasarkan kisi-kisi soal ujian, maka kita akan mempunyai gambaran bentuk soal yang akan keluar di ujian nanti. Ya, jadi indikator-indikator yang ada di kisi-kisi itu harus Bapak Ibu bisa maksimalkan untuk dikuasai. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal dan juga sedikit bahas materi yang terkait dengan indikator UKM PPG PGSD khususnya untuk matematika yang pertama, yaitu menerapkan prinsip operasi hitung bilangan pecahan. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal, kita perlu ingat aturan pokok dalam operasi hitung pecahan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, ada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, kita ingat kembali, merefresh ingatan kita terkait dengan operasi hitung, penjumlahan, dan juga pengurangan. Yang pertama, jika penyebut kedua pecahan sama, maka jumlahnya atau selisihnya adalah pecahan dengan pembilang merupakan jumlah atau selisih kedua pembilang yang dijumlah atau dikurangkan dan penyebut sama dengan penyebut kedua pecahan. Yang dijumlah atau yang dikurangkan itu hanya pembilangnya saja. Itu jika penyebutnya sama. Kemudian, jika penyebut kedua pecahan itu tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK dari kedua penyebut pecahan tersebut. Jika penyebut dari kedua pecahan yang akan kita jumlahkan atau kita kurangkan sudah sama, maka langkah selanjutnya kembali ke langkah A, yaitu pembilang itu ditambahkan atau dijumlahkan dengan pembilang dan penyebutnya adalah penyebut yang sudah disamakan itu. Kemudian untuk melakukan perkalian dua pecahan itu dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nih Bapak Ibu ingat ya, harus selalu diingat. Kemudian untuk operasi pembagian, ya, pembagian itu kan kebalikan dari perkalian. Maka untuk menentukan hasil pembagian dua pecahan dilakukan dengan mengalihkan pecahan yang dikalikan dengan kebalikan dari pecahan pengali. Nah, jadi misalkan ada pecahan A per B, ya, maka kebalikan dari pecahan A per B itu adalah B per A. Ya, jadi kalau ada pembagian dua pecahan, misalkan A per B dibagi C per D, maka cara menghitungnya adalah A per B kali D per C ya. A per B dikalikan kebalikan dari C per D. Kebalikannya yaitu C per D, kebalikannya adalah D per C. Maka langkah selanjutnya yaitu ini sudah menjadi operasi perkalian, berarti langkah selanjutnya adalah pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan. Oke, selanjutnya ini contoh bentuk soal dari
indikator yang pertama tadi ya, menyelesaikan masalah terkait dengan operasi hitung pecahan. Ini contoh soal yang pertama. Di rumah ada setengah kue. Kue tersebut dibagi adil untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Berarti ada 4 orang ya. Ibu hanya memakan 1/2 dari kue bagiannya. Sisa kue ibu diberikan kepada kakak. Bagian kue yang diterima kakak adalah, kita diminta memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Maka kalau ada soal seperti ini, Bapak Ibu analisis dari kalimat per kalimat. Di rumah ada setengah kue, berarti kuenya itu ada 1/2. Kemudian kue tersebut dibagi adil untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Berarti ada 4 orang, berarti masing-masing orang mendapatkan 1/2 dibagi 4. Ya, 1/2 dibagi 4. Hasilnya berapa? Itu berarti masing-masing orang, termasuk ibu, ya, mendapatkan bagian yang sama. Kemudian bagian punya ibu dikurangi setengah, kemudian ditambahkan dengan bagian punya kakak. Ya, ini kita lihat jawabannya. Maka setiap orang mendapat ya, jadi tadi kuenya kan ada setengah kue, dibagi menjadi 4. Pada 4 orang kan, ibu memakan setengah bagiannya, sisanya diberikan kakak. Yang ditanyakan adalah kue bagian kakak. Maka setiap orang ini mendapatkan 1/2 ya, karena kuenya 1/2 bagi ke 4 orang, berarti setiap orang mendapatkan 1/2 kali 1/4 ya, karena dibagi 4 berarti kebalikannya ya tadi ya, kalau pembagian berarti masing-masing orang mendapatkan 1/8 kue. Kemudian bagian kue yang dimakan ibu memakan setengahnya dari bagiannya, berarti 1/2 kali 1/8, berarti ibu memakan kue 1/16. Berarti sisanya berapa? Sisa yang dimakan ibu. Nah, tadi ibu punya 1/8, sudah dimakan setengahnya yaitu 1/16, maka sisanya adalah 1/8 dikurangi 1/16. Ini pengurangan dengan penyebut berbeda, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 16. Ini jadi 2, jadi sisa kue yang dimakan ibu adalah 1/16. Kemudian kue bagian kakak, berarti yang punya kakak tadi, ya, yang asli bagian kakak itu 1/8 ditambah sisa kue yang dimakan ibu yaitu 1/16. Ya, ini penjumlahan. Kita makan dulu penyebutnya. 2/16 jadinya ditambah 1/16. Jadi kue yang diterima kakak adalah 3/16. Yang betul jawabannya adalah C. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kemudian adik meminta 1/2 bagian kue yang dimiliki ibu. Bagian kue yang diminta adik adalah, ya, jadi kuenya ibu punya 1/3, diminta setengahnya dari yang dimiliki ibu. Berarti bagian kue yang diminta adik itu adalah ya 1/3 dikalikan 1/2 ya, jadi 1/6, 1/2 dikalikan 1/3, 1/6. Atau Bapak Ibu juga bisa mengerjakan dengan cara menggambar seperti ini ya. Kalau kita misalkan satu kue itu adalah 1 buah segi panjang ini, maka kue yang dimiliki ibu kan sepertiganya. Ya, ini jadi yang merah ini, sepertiganya. Nah, sepertiga ini kemudian diminta oleh adik setengahnya dari sepertiga, ya. Yang diminta adik ini yang biru. Yang biru. Ya, yang biru ini artinya apa? Ini kan 1 bagian dari 6 bagian. Jadi 1/6. Cara cepat supaya aku bisa pahami. Kemudian contoh yang ketiga, masih di indikator yang pertama. Amir dapat menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 3 jam. Sedangkan Budi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 jam. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah
berapa jam. Ya, kita perhatikan satu-satu ya. Amir dapat menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 3 jam. Ya, misalkan ya ini saya. Nah, Amir ini misalkan ya, satu persegi panjang ini adalah satu pekerjaan. Amir itu kan bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 3 jam. Artinya, jam pertama ya, Amir menyelesaikan 1/3 ini ya. Jadi 3 jam itu per jamnya berapa yang diselesaikan Amir ya, kita cari. Jadi jam pertama berarti ini satu bagian dari 3 jam ini tadi ya. Jadi jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Artinya setiap jam Amir menyelesaikan 1/3 bagian. Kemudian Budi ini satu pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 6 jam. Artinya setiap jam Budi bisa menyelesaikan 1/6 bagian dari pekerjaan. Sekarang, jika mereka bekerja bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan? Lihat ya. Pada jam pertama, 1 jam pertama, tadi Amir ya selama 1 jam itu bisa menyelesaikan 1/3. 1/3. Budi bisa menyelesaikan 1/6. Jadi selama 1 jam pertama, Amir dan Budi bisa menyelesaikan 1/3 ditambah 1/6 pekerjaan. Ya, ini penjumlahan disamakan penyebutnya, ketemulah 3/6. Ini jadi Amir dan Budi 1 jam pertama menyelesaikan 3/6 pekerjaan. Sekarang kita hitung sisa pekerjaan yang belum terselesaikan berapa? Artinya berarti sisa pekerjaannya, satu pekerjaan itu sampai selesai ya, 1 dikurangi yang sudah bisa diselesaikan Amir dan Budi di jam pertama. Sisanya 1 dikurangi 3/6, ini 1 kan sama dengan 6/6 ya, 6/6 dikurangi 3/6, jadi sisanya adalah 3/6. Ternyata sisanya sama dengan yang sudah diselesaikan. Ya, kalau 3/6 ini tadi selama 1 jam, artinya sisanya juga bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Jadi, pekerjaan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama dalam waktu 1 ditambah 1 jam kedua, yaitu 2 jam saja ya. Jadi, jawabannya apa nih? Jadi, jawabannya yang B. Ya. Itu teman-teman 3 contoh soal terkait dengan indikator KM PPG matematika ya, dari kisi-kisi soal UKM PPG, UP, PPG, PGSD yang pertama. Oke, semoga bermanfaat. Untuk indikator yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Sukses teman-teman.